Enak ya kayaknya tinggal di sini. Suasananya enak, sejuk, sepi. Wah, pengen rasanya tinggal di sini terus. Dan di situ itu suasana rame. Rame, sangat rame, bener-bener rame. Melambai-lambai kayak gini, dan Tommy itu hanya fokus menunduk dan tidak mau melihat kiri kanannya itu. Dia terus fokus menunduk lihat kaki si Hari ini sambil berjalan. Dia hanya fokus itu. Dan si Hari itu juga langsung menanyai si Tommy ini. Ya, kenapa toh Tom? Apa kamu yang depan aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman saya Dimensi. Untuk sesi kali ini saya Dimensi akan menceritakan kisah mistis yang dialami oleh teman saya Dimensi yang bernama Tommy. Saat itu Tommy dan temannya ini yang namanya kita minta untuk disamarkan, taruhlah kata kita beri nama Hari. Di pada tahun 2023, tepatnya di bulan Oktober akhir, itu si Tommy itu mau mengambil cuti pekerjaannya sekitar 2 hari. Dan pada saat itu temannya itu yang berada di Jakarta itu sudah janjian sama Tommy untuk mendaki gunung di Jawa Tengah. Jadi Tommy ini orang Jawa Tengah, tapi temannya itu orang Jawa Tengah, dia bekerja di Jakarta. Nah, Tommy WA kepada temannya bahwa dia cuti 2 hari. Dan kebetulan temannya itu dalam 1 tahun dalam pekerjaannya itu belum pernah mengambil cuti. Dan pada saat itu temannya ambil kesempatan itu untuk ketemu reunian kecil sama si Tommy ini. Dia ambil cuti 1 minggu di perusahaannya tempat dia bekerja. Pada akhirnya dia ketemulah dia si temannya yang namanya Hari ini pulang dan dijemput Tommy di terminal. Saat itu jemput Tommy di terminal, diantarin pulang ke rumah orang tuanya si Hari tadi. Ya sambil bercengkrama karena sudah lama tidak bertemu, Tommy mengantarkan ke rumahnya, main di sana sebentar, terus habis itu dia pulang dan sudah ketika di jalan tadi sudah ngobrol-ngobrol untuk persiapan apa aja yang masih kurang, terus yang belum masih disiapkan ketika melakukan pendakian yang pastinya. Nah, si Tommy bilang bahwa kekurangan hanya di logistik dan tenda yang pastinya, karena di saat itu ada tenda punya teman tapi sulit untuk didirikan dan nggak bisa. Dan pada akhirnya si Hari menyarankan untuk menyewa tenda di sekitar Salatiga. Nah, singkat ceritanya, untuk hari esoknya itu si Tommy nggak bisa berangkat pagi
karena keadaan si Tommy itu masih belum cuti. Dia pulang di jam 2 siang, pulang jam 2 siang dari kerjanya. Nah, dia menghitung cuti itu dari hari setelah dia bekerja tadi. Sore baru berangkat. Sore itu dari daerah Kabupaten Semarang, di timur Salatiga itu, mereka berangkat jam 4. Jam 4, otomatis Tommy pulang ke rumah dulu, terus langsung menjemput si Hari tadi. Si Hari sudah siap-siap, tinggal berangkat. Perjalanan mampir di Salatiga buat beli bakso. Setelah beli bakso dia baru berangkat lagi. Pun masih mampir di Temanggung. Itu dia untuk melengkapi logistik dan obat-obat yang perlu diperlukan. Setelah itu sudah dapat semua kan, dia berangkat ke base camp Sindoro via Kledung. Ketika sampai di base camp via Kledung, waktu sudah menunjukkan jam 5:30 sore. Berberes-bereslah Tommy dan melakukan pendaftaran untuk pendakian. Nah, di dalam base camp ini, si Hari yang melakukan pendaftaran pendakian, terus Tommy itu membagi alat-alat yang dibawa tadi, belum sempat dibagi biar adil, pembawaan beratnya itu biar adil sama punya Hari tadi. Nah, terus si Tommy yang jatah untuk membagi logistik dan perlengkapan tadi, dan si Hari yang mendaftarkan diri dan mendaftarkan si Tommy untuk pergi naik gunung Sindoro itu. Jam 7 malam dia masih belum berangkat, karena di situ masih ada perdebatan mau berangkat di malam ini atau besok pagi. Si Hari ngeyel untuk berangkat di besok paginya, terus si Tommy ngeyel diberangkat untuk malam ini berangkat saja kayak gitu. Karena keadaan si Tommy ini cuma ambil cuti 2 hari, ketika naik gunung besok sorenya udah pulang, udah sampai rumah, dia ada space atau masih ada waktu untuk istirahat, karena cuma ambil cuti 2 hari. Nah, di situ pada akhirnya mendakilah mereka itu di jam 8:30 malam saat itu. 8:30 malam Tommy dan Hari ini berangkat mendaki lewat via Kledung. Otomatis kan via Kledung kan terkenalnya ada ojek, dan si Hari dan Tommy ini tidak menggunakan jasa ojek di situ, karena biar ngirit salah satunya, terus karena baru mau naik masa sudah naik ojek kayak gitu. Si Tommy bilang begitu. Berjalan 15 menit, si Tommy itu tiba-tiba mengingat bahwa kunci motornya itu tertinggal di motor. Padahal dari base camp untuk jalan 15 menit seenggak-enggaknya udah mau sampai ujung rumah-rumah warga kan. Si Tommy bilang sama si Hari untuk mengambil kunci motor yang tertinggal di motor tadi. Otomatis Tommy pergi ke bawah lagi. Si Hari nunggu di
perbatasan antara mau masuk ke jalur Keledung dan Tommy pergi ke bawah. Sekitar 15 menit Tommy mengambil kunci tadi dan kembali. Nah, lanjutlah mereka itu lanjut dan jalan, tidak terasa sudah sampai ke pintu rimbanya. Sampai pintu rimba, tidak lupa mereka mau sampai di depan pintu rimba itu, mereka melakukan berdoa supaya dikasih keselamatan, kesehatan saat pendakian gunung di malam ini. Sudah dia jalan, sudah habis berdoa, jalan lagi. Di mau pos 1, si Tommy ini kebelet kencing. Dia lalu kencing di pinggir jalur. Saat itu di pinggir jalur dia melakukan kencing. Nah, si Hari ini menunggu agak kejauhan, tapi tetap dilihat, tetap masih bisa melihat si Tommy ini tadi. Akhirnya Tommy sambil kencing tadi itu dia mengatakan dalam hatinya, wah, enak ya kayaknya tinggal di sini. Suasananya enak, sejuk, sepi. Wah, pengen rasanya tinggal di sini terus. Tiba-tiba selang dia udah buang air kecil tadi, tiba-tiba itu ada angin besar yang seakan-akan itu memang membawa aura-aura negatif di situ. Tiba-tiba angin besar itu hanya di sekelilingan dia saja, kayak nggak wajar seperti itu. Nah, si Tommy takut, langsung nyusul si Hari tadi. Ajak si Hari, ayo kita lekas naik aja. Ya ayo, Hari bilang gitu. Ya ayo, naik lah. Awal mula dia merasakan angin yang besar bawa di sekitarnya dia tadi itu seperti seakan-akan habis itu mata batin si Tommy itu seperti dibuka saat itu. Jadi Tommy itu bisa melihat kehidupan atau makhluk-makhluk yang berada di Gunung Sindoro itu. Si Tommy saat itu baru pertama kali merasakan dan bisa melihat seperti ini, dan terjadi di saat pendakian gunung ini. Tommy merasa ketakutan. Dia bisa melihat berbagai banyak makhluk-makhluk yang ada di Sindoro. Sebenarnya si Tommy ini mau ajak si Hari ini turun dan tidak jadi untuk melanjutkan pendakiannya. Tapi di hati Tommy itu juga masih ingin dan tidak mau mengecewakan temennya itu. Kalau misal temennya udah jauh-jauh dari Jakarta untuk pulang untuk melakukan pendakian, kan sayang juga kan. Nah, si Tommy ini pada akhirnya hanya diam dan tidak mau menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada si Hari. Saat itu si Hari juga nggak merasakan apa-apa. Lanjut jalan-jalan dari pos 1 ke pos 2 itu di
samping-samping jalur itu ada beberapa tangan yang banyak sekali, itu seperti melambai-lambai si Tommy kayak gitu. Melambai-lambai, dan di situ itu suasana rame, sangat rame, bener-bener rame, melambai-lambai kayak gini. Dan Tommy itu hanya fokus menunduk dan tidak mau melihat kiri kanannya itu. Dia terus fokus menunduk, lihat kaki si Hari ini sambil berjalan. Dia hanya fokus itu. Dan si Hari itu juga langsung menanyai si Tommy ini, kenapa toh Tom? Apa kamu yang depan aja? Kok diam saja, merunduk terus sambil nendang-nendang kakiku? Si Tommy masih saja merunduk, gak berani untuk melihat kiri kanannya itu. Padahal di situ temennya itu udah menawarkan sebelumnya tadi, sebelum pendakian tadi di pos 1, ketika habis kencing tadi udah menawarkan untuk Tommy yang jadi leader dan si Hari ini yang di belakang. Tapi Tommy nggak mau. Setelah itu kok malah jalan itu sambil nendang-nendang kaki si Hari tadi. Maka Hari juga sedikit bingung, dan saat itu Hari belum mencurigai sesuatu yang terjadi oleh Tommy. Si Hari mencurigai si Tommy ini ketika berada di pos 2. Berada di pos 2 di samping warung, dan di sebelah warung itu ada pohon besar. Terus Tommy itu tiba-tiba itu seperti orang yang kaget, dan dia sampai terpental seperti itu. Wah, ya Allah, bilang kayak gitu. Lah, si Hari, kenapa Tom? Ayo Har, kita naik. Ayo kita naik. Si Hari, si Tommy ini tiba-tiba berperilaku seperti itu, seperti kayak orang yang memang dikejar atau diteror sesuatu. Ayo Ron, cepat kita naik, pokoknya kita harus naik, cepat kita naik, kayak gitu. Ya pada akhirnya si Hari ini menurut saja, ya ayo, kenapa kamu itu, kenapa Tom? Udah Ron, ayo, yang penting kita naik sekarang aja. Nah, naiklah si Tommy ini sama Hari. Ketika dalam perjalanan naik itu, di samping-samping jalur itu masih banyak tangan-tangan yang melambaikan si Tommy, melambai si Tommy, dan banyak makhluk-makhluk yang terbang itu mengelilingi Tommy, terbang di atas kepalanya begitu. Dan si Tommy ini masih tetap merunduk dan malah berpegangan tas karir si Hari tadi. Sampai Hari pun merasa keberatan dan merasa resah ketika si Tommy itu berperilaku seperti itu. Tom, kamu itu kenapa? Udah, saya nggak mau cerita di sini dan saya nggak benar-benar takut. Ayo ya kita cepet naik. Nah, di sini itu si Tommy dan si Hari ini melakukan pendakian, dan selama perjalanan itu tidak bertemu atau berpapasan dengan pendaki lain, karena di waktu itu si Tommy dan si Hari ini mendaki di hari Selasa, yang otomatis bukan weekend. Dan pastinya jalur pendakian itu agak sepi, dan kemungkinan besar sepi saat itu, karena mayoritas pendakian itu kan dilakukan untuk aktivitasnya kan di hari-hari weekend seperti itu. Nah, si Tommy ini tetap berpegangan tas karir. Ayo Har, kita cepet naik.
itu dari pos 2 sampai pos 3 itu si Tommy itu masih merasakan hal-hal seperti itu. Dan apa yang terjadi masih di bawah, di pertengahan-tengahan pos 3 sama pos 2 ini, si Hari tiba-tiba dia merasakan bahwa memang ada aura-aura mistis yang benar-benar bikin si Hari ini juga merasakannya. Dan si Hari itu tiba-tiba melihat sosok hitam besar berada di samping pohon. Sekiranya ya di antara si Hari ini masih di bawah dan si Tommy itu di depan, di pojok sebelah kanan dan di pohon besar itu dia melihat benar-benar sosok berbadan besar itu melototin dan matanya merah. Saat itu si Hari juga ikut panik juga di situ. Berdoalah mereka dengan berjalan. Dia membaca surat-surat yang mereka bisa. Sambil berjalan, sambil panik, sambil dia membaca surat-surat atau doa-doa yang mereka bisa itu sambil jalan, sambil tergesa-gesa jalannya. Nah, pada akhirnya sampai pos 3. Di pos 3 syukurnya dia bertemu dengan pendaki lain yang istirahat di situ. Ketika istirahat di situ, nah, si Tommy langsung duduk merasakan lemas seperti itu karena dia sudah lega bertemu dengan pendaki lain. Cerita tidak habis di situ. Di saat sudah ketemu pendaki lain saja, makhluk-makhluk yang gaib yang berada di pos 3 itu juga mengelilingi, seperti mengelilingi dia, itu memutari dia. Ya ada yang dilihat dia itu, ya ada pocongan, ada kuntilanak, ada sembarang macam bentuk yang di situ yang dilihat oleh Tommy itu. Jadi seperti dikelilingin seperti itu. Tapi di situ Tommy udah merasa tenang karena sudah ketemu pendaki lain tadi. Nah, singkat cerita, naiklah si Tommy sama Hari itu berbarengan dengan pendaki tadi. Tidak bercerita itu pendaki dari mana dan berapa jumlahnya, yang pasti Tommy itu udah bisa merasakan lega dan suasana yang agak meringankan perasaan dia dan mental dia yang pastinya. Akhirnya sampailah di camp-campan, yaitu camp setelah pos 3 itu. Dia istirahat sebentar, terus mendirikan tenda. Dan di saat itu, di jam setengah 12 malam itu, semua itu seperti sunyi, tenang, gak ada suara satupun di camp-campan itu. Setelah Tommy dan si Hari ini mendirikan tenda itu, Tommy ini di dalam tenda mendengar suara-suara yang seperti seperti pasar. Si Tommy tambah takut karena di awal tadi dia mendirikan tenda itu, teman-teman yang camping di area situ itu udah pada tidur dan tidak ada suara sedikit pun saat itu. Nah, kagetlah si Tommy saat itu di dalam tenda mendengar suara-suara banyak.
ketika itu tiba-tiba tenda si Tommy itu seperti ada yang menceruduk. Jadi ada yang menceruduk, bluk, 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 kayak gitu. Tapi itu hewan yang di Sindoro itu memang kerap terjadi terjadi penjarahan makanan yang dilakukan oleh babi hutan di Sindoro, via Kledong khususnya. Itu babi hutannya berani untuk mendekat kepada pendaki. Singkat cerita, itu Tommy dan Hari itu tidur dan terbangun. Itu udah banyak pendaki yang berada di luar. Banyak pendaki berada di luar dan dia naik untuk summit. Nah, untuk naik summit dan berfoto-foto di summit lah si Tommy dan Hari ini. Setelah itu si Tommy dan si Hari itu turun dari summit sekitar jam 9 pagi sampai tenda sekitar jam setengah 11. Terus habis itu turun, dan suasana saat melintasi turun dari pos 3 itu Tommy masih terngiang-ngiang, masih mengingat kejadian-kejadian yang dialaminya itu saat melewati pos 2 dan pos 3 tadi. Sampai pos 3 itu masih teringat jelas di ingatan Tommy kejadian yang dialaminya di malam tadi. Ya, pada akhirnya si Tommy dan si Hari sampai puncak Sindoro dan selamat sampai base camp lagi, dan intinya masih selamat sampai di rumah, dan si Tommy masih bisa membagikan cerita horornya saat pendakian di Gunung Sindoro pada malam ini. Ya, semoga apa yang kita ambil dari pendakian si Tommy ini, sebaiknya kita tetap menjaga sikap, menjaga perilaku ketika itu memang melakukan buang air kecil, jangan di pinggir jalur. Dan dari inti yang kita bawakan, saya dimensi bawakan ini adalah inti dari sebuah perpetualangan itu adalah selamat. Terima kasih, tetap di saya dimensi. Semoga kisah ini bisa menghibur ataupun bisa membuat teman-teman juga masih tetap memantengin terus channel saya dimensi. Terima kasih, saya dimensi undur diri.